Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas yang dikenal nyeleneh dan suka berbuat konyol diajak berbincang-bincang Baginda Raja di aula kerajaan. "Hei Abu Nawas, beberapa belakangan bulan ini aku heran dengan penampilanmu," kata Baginda Raja. "Heran kenapa Paduka? Saya merasa tidak ada yang berubah dengan penampilan saya," balas Abu Nawas. "Coba kau amati, sekarang kau lebih sering membawa tongkat. Padahal kan usiamu belum terlalu tua Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh, soal itu. Dengan tongkat ini saya bisa membuat orang lupa dengan dirinya sendiri," tutur Abu Nawas. "Masa sih? Coba kau buktikan," pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun mengambil tongkatnya dan menunjuk ke salah satu orang petugas istana. "Berapa umurmu?" tanya Abu Nawas. Petugas itu bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, mengingat yang bertanya adalah Abu Nawas, orang yang terkenal dengan tingkah konyolnya. Jawab benar saja bisa jadi salah, apalagi menjawab salah. Akhirnya petugas istana tersebut memilih menjawab tidak tahu. "Paduka lihat sendiri kan, dia bahkan tidak tahu umurnya sendiri," celetuk Abu Nawas. Sontak tingkah Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kau luar biasa Abu Nawas. Adakah kehebatanmu selain itu?" goda Baginda Raja. Abu Nawas lalu membalas, "Mungkin bagi sebagian orang ketika jatuh sakit dia akan menjadi lemah tak berdaya. Seluruh tubuhnya menjadi demam dan menggigil. Tapi kalau saya yang jatuh sakit justru membuat rumah saya aman dari aksi pencurian. Pencuri tidak akan berani masuk." Baginda Raja pun heran mendengarnya. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Apakah dengan kamu sakit kekuatanmu malah jadi bertambah?" tanya Baginda Raja. "Bukan yang mulia, tapi karena sepanjang malam saya batuk terus-menerus, sehingga bila ada pencuri yang hendak masuk ke rumah, dia pasti tidak akan berani. Dia akan mengira kalau si penghuni rumah sudah siap sedia untuk menanti kedatangan si pencuri," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa terbahak-bahak. Ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid memang mengakui kecerdasan Abu Nawas, terlebih saat dirinya dimintai pertolongan untuk menyelesaikan kasus yang dirasa sulit terpecahkan. Namun demikian, Abu Nawas terkadang keluar sifat usilnya yang membuat Baginda Raja jengkel karena harus menanggung malu. Bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali. Baginda Raja pun mencoba membalas perlakuan Abu Nawas. Akan tetapi, berkat kecerdikan Abu Nawas, selalu saja ia bisa lolos dari jebakan Baginda Raja. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal, Baginda Raja menemukan ide baru untuk mengerjai Abu Nawas. "Awas kau Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Seperti biasa, di bulan itu Baginda Raja selalu mengadakan acara Maulid Nabi di istananya. Acara tersebut dihadiri oleh para pembesar istana dari negeri-negeri sekitarnya. Sementara Abu Nawas yang biasanya ikut hadir, kali ini ia tidak kelihatan batang hidungnya. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada para menteri-menterinya. "Ampun Paduka, Abu Nawas belum datang," jawab salah satu menterinya. "Cepat, panggil dia sekarang," titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal kerajaan langsung menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setelah Abu Nawas datang menghadap, dimulailah acara pada hari itu. Semua hadirin dipersilahkan berdiri.
Kemudian masing-masing tamu disirami dengan air mawar yang menebarkan bau sangat harum. Kecuali Abu Nawas, ia disiram dengan air kencing. Maka sadarlah Abu Nawas bahwa dia sedang dipermalukan oleh Baginda Raja di depan para pembesar negeri. Abu Nawas pun bungkam 1000 bahasa, namun di dalam hati ia berkata, "Hari ini kau beri aku kuah, nanti akan kubalas kamu dengan isinya." Setelah acara Maulid Nabi selesai, semua orang berpamitan kepada Baginda Raja dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan Abu Nawas. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakkan kakinya ke istana. Baginda Raja pun menjadi rindu berat kepadanya. Karena bagaimanapun Abu Nawas adalah orang yang dapat menghibur hatinya. Ada saja celoteh-celoteh Abu Nawas yang membuat suasana istana menjadi ceria. "Jangan-jangan Abu Nawas marah sama saya," pikir Baginda Raja. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Namun sekembalinya para pengawal ke istana, Baginda Raja mendapatkan kabar yang mengejutkan. "Ampun Paduka yang mulia, setelah kami ke rumahnya, ternyata Abu Nawas sedang sakit. Kami tidak tega untuk memaksanya datang ke istana," kata salah satu pengawal. "Sakit bohongan atau sakit beneran? Jangan-jangan itu cuma alasan Abu Nawas saja?" tanya Baginda Raja. Pengawal itu menjawab, "Yang hamba lihat, Abu Nawas tampak sakit beneran Paduka yang mulia. Wajahnya terlihat pucat dan hanya berbaring lemas di tempat tidurnya." Mendengar itu, Baginda Raja pun menjadi khawatir. "Kasihan Abu Nawas. Hai pengawal, panggil tabib istana sekarang juga dan ikut aku ke rumah Abu Nawas untuk mengobatinya." Maka ditengoklah Abu Nawas ke rumahnya, diiringi beberapa orang petinggi kerajaan. Mendengar Baginda Raja sedang menuju ke rumahnya, Abu Nawas buru-buru pasang aksi. Matanya terpejam, wajahnya dibuat pucat, badannya pun dibaringkan di tempat tidurnya. Namun sebelum itu, Abu Nawas telah menyuruh istrinya untuk menyiapkan obat yang namanya obat makjun. Obat makjun yaitu ramuan obat yang dibuat seperti dodol bulat, dan 2 butir diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Setibanya Baginda Raja di rumah Abu Nawas, Baginda langsung masuk menjenguknya, sementara para petinggi istana menunggunya di luar. Tampaklah Abu Nawas yang terbaring lemas dengan wajahnya yang begitu pucat. "Abu Nawas, aku membawakan tabib untuk mengobatimu," ucap Baginda Raja penuh iba. "Tidak usah Baginda, saya tidak mau merepotkan Baginda. Saya sudah punya ramuan obat sendiri. Saya mendapatkan resep obat tersebut dari kakek tua sakti yang misterius. Beliau mendatangi saya lewat mimpi," balas Abu Nawas dengan suara lirih. Tidak lama kemudian masuklah istri Abu Nawas dengan membawa 3 butir obat makjun, di mana 3 obat tersebut 2 diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Abu Nawas lalu mengambil salah satu obat yang tidak dibubuhi dengan tinja. Ia pun lalu menelannya. Ajaib, seketika itu juga Abu Nawas langsung terlihat sehat. Ia pun langsung berdiri tegak seolah tidak pernah merasakan sakit. Melihat keajaiban itu, Baginda Raja pun merasa takjub. "Obat apa yang kamu telan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ini namanya obat makjun Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas penuh semangat. "Yang sakit bisa langsung menjadi sembuh, yang sehat akan bertambah perkasa," imbuh Abu Nawas. "Luar biasa obat itu," gumam Baginda Raja. "Boleh aku minta satu obatmu Abu Nawas?" pinta Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Siapa sih yang berani menolak keinginan Baginda Raja? Tentu saja boleh Paduka yang mulia. Tapi ada caranya Paduka yang mulia. Bila Paduka akan menelan obat ini, hendaklah Paduka berbaring seperti hamba tadi. Tidak boleh sambil duduk, apalagi dengan berdiri." Maka Baginda pun berbaring di tempat tidur Abu Nawas. "Pejamkan mata tuanku," kata Abu Nawas.
Begitu mata Baginda terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran makjun itu ke mulut Baginda Raja. Tiba-tiba Baginda Raja langsung bangkit karena obat itu menyangkut di batang tenggorokannya. Sambil membelalakan matanya, Baginda Raja berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu beri aku makan tinja ya?" Maka Abu Nawas pun dengan penuh hormat berkata kepada Baginda Raja, "Baginda Raja masih ingat kan ketika dulu ada acara di istana, Baginda memberi saya kuahnya. Sekarang gantian, saya ingin memberi Baginda Raja isinya." Mendengar itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia menyadari kesalahannya telah berbuat nakal kepada Abu Nawas. "Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, jangan. Kamu diam saja. Jangan ngomong kepada siapa-siapa. Nanti ku beri kau uang 100 dinar, jawab Baginda Raja. Setelah itu, Baginda Raja pun pulang ke istana dengan perasaan dongkol. Sementara para pejabat kerajaan yang mendampinginya dibuat heran dengan tingkah Baginda Raja. Pasalnya, Baginda Raja berkali-kali membuang ludah di sepanjang perjalanan pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas telah melakukan suatu kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat murka. Baginda Raja lalu memerintahkan beberapa prajurit istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas kepada istrinya. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Saya yakin tidak lama lagi pasukan istana akan datang kemari untuk menangkapku," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab sang istri. Karena tak berhasil menangkap Abu Nawas, para prajurit langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya. Kata istrinya dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lain. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun di mana dusun tersebut sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat menyita perhatian warga. Mereka mengira Allah telah mengirimkan seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Maka para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh, sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta seseorang yang merupakan kepala dusun tersebut. Sebenarnya Abu Nawas sudah menolaknya, namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka. Di rumah kepala dusun, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan. Ia diperlakukan istimewa layaknya raja. Setelah Abu Nawas selesai memakan hidangan, ia pun bertanya kepada para warga,
apa yang membuat kalian memperlakukan saya sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenal saya?" Para warga lalu mengadukan permasalahannya kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim oleh Allah untuk membantu desa kami," tutur kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman sudah pada mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember saja. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," pinta kepala dusun. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. "Aku sendiri sudah berbulan-bulan tidak mandi, dan bajuku sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuanku ke sini untuk menumpang mandi," pikir Abu Nawas. Tidak berapa lama muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, saya akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya Tuan Syekh? Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan taruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Maka datanglah tiap kepala keluarga dengan membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember saja. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas lalu melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua ia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. Bahkan ada salah satu warga yang berteriak kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami." Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya. Karena perkataan mereka tidak dihiraukan Abu Nawas, para warga bertambah emosi, sehingga mereka hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti, sebab tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa akan marahnya. Bahkan sebaliknya, mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas. Para warga mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama berbulan-bulan mereka tunggu. Di saat itu, sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu, Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja mereda. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan kisah sosok orang yang bernama Nasruddin Hoja. Dia juga tak kalah lucunya dari Abu Nawas. Suatu ketika, Nasruddin mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu, di mana candu tersebut katanya apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Nasruddin pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum.
Sambil berendam di air, Nasruddin menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Nasruddin tidak merasakan apapun. Dasar omong kosong, apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras dan sama sekali tidak kehilangan akal, gumam Nasruddin dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Tanpa ia sadari, ia berjalan menuju toko minyak wangi tanpa mengenakan baju dan celana. Orang-orang yang melihat perilaku Nasruddin menjadi heran dan bertanya, "Kau sedang apa, Nasruddin?" tanya mereka. "Aku akan mendatangi penjual minyak wangi, mau minta ganti rugi," jawab Nasruddin. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Nasruddin. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Hai Nasruddin, coba kau perhatikan baju apa yang sedang kau kenakan," seloroh mereka. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Nasruddin segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya dikisahkan, salah satu tetangga Nasruddin telah lama bepergian jauh ke negeri Romawi. Setelah sekian tahun merantau, ia pun akhirnya pulang ke kampung halaman. Di depan Nasruddin, tetangganya itu menceritakan pengalaman-pengalaman aneh selama ia berada di negeri orang. "Wahai Nasruddin, kau tahu di sana udaranya panas bukan main, sehingga tak seorang pun yang mau mengenakan pakaian, baik perempuan maupun laki-laki." Mendengar hal itu, Nasruddin membalasnya dengan ucapan konyol. "Lalu bagaimana cara kau membedakan mana perempuan, mana laki-laki?" Tetangganya itu pun hanya bisa melongo mendapati pertanyaan yang dianggapnya lebih aneh daripada pengalamannya yang aneh. Kisah selanjutnya, konon ada 4 orang darwis bertemu dan bersepakat untuk mencari benda pusaka, di mana benda itu nantinya akan dipergunakan untuk kemanusiaan. Keempat darwis itu telah mempelajari segala ilmu dan percaya bahwa dengan bekerja sama mereka bisa mengabdi dengan lebih baik. Mereka pun saling berjanji untuk berjumpa kembali setelah 30 tahun. Dan pada hari yang ditentukan mereka pun berkumpul kembali. Darwis pertama membawa tongkat ajaib dari utara. Dengan tongkatnya itu orang bisa sampai ke tujuan dalam sekejap. Sedangkan darwis kedua membawa topi ajaib dari barat. Apabila dipakai, maka orang yang memakainya bisa dalam seketika mengubah diri menjadi orang lain sesuai keinginannya. Adapun darwis ketiga, dari pengembaraannya dan pencariannya di Timur Tengah, ia membawa cermin ajaib. Dalam cermin itu bisa terlihat segala bagian bumi yang dikehendaki. Dan darwis yang keempat, ia membawa piala ajaib dari selatan, yang dengan piala tersebut segala penyakit bisa disembuhkan. Kemudian keempat darwis itu menggunakan cermin ajaibnya untuk mencari sumber air kehidupan, sebuah sumber air yang bisa membuat umur mereka menjadi panjang, yang nantinya bisa mereka manfaatkan untuk berbuat kebaikan demi kemanusiaan. Akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Mereka lalu terbang ke sana dengan tongkat ajaib dan meminum air itu. Kemudian para darwis itu sembahyang untuk melihat siapakah orang yang paling membutuhkan pertolongan mereka. Dalam cermin itu muncul sosok wajah seorang saudagar kaya yang hampir meninggal. Keempat darwis itu segera mengayunkan tongkat ajaib dan terbang. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di rumah saudagar tersebut. Saat hendak memasuki gerbang rumah, mereka dicegat oleh penjaga.
"Siapa kalian?" tanya si penjaga. "Kami tabib kenamaan. Saya dengar majikanmu sedang sakit. Bolehkah kami masuk dan menyembuhkannya?" kata para darwis. Setelah dipersilahkan masuk, para darwis ini diantar menuju kamar di mana saudagar kaya itu dirawat. Tapi ketika si saudagar menjumpai darwis, ia meronta-ronta dan mengusir mereka. Lalu salah satu pelayan memberitahu bahwa majikannya sangat membenci darwis, bahkan menganggapnya sebagai musuh. Mereka pun mengubah penampilannya, jubah-jubahnya ditanggalkan dan menggantinya dengan baju biasa. Barulah si saudagar mau menerimanya. Kemudian dengan piala ajaibnya mereka berhasil menyembuhkan penyakitnya. Si saudagar sangat gembira, dan karena ia kaya, ia menghadiahi para darwis sebuah rumah. Mereka pun tinggal di rumah itu, dan setiap hari mereka pergi ke tempat-tempat yang berbeda, mempergunakan perlengkapan ajaibnya masing-masing untuk kebaikan umat manusia. Pada suatu hari, sang raja mendengar perihal keempat darwis sakti yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Maka diutuslah beberapa prajurit istana untuk menangkap darwis yang membawa piala ajaib. Kala itu, sang darwis sedang berjalan sendirian, sehingga dengan mudah ditangkap. Setelah dibawa ke istana, darwis itu diantar menuju kamar permaisuri, di mana sang permaisuri tengah terbaring lemas karena mengidap penyakit. "Wahai darwis, sembuhkanlah istriku," perintah sang raja. Sang darwis lalu memberikan obat melalui piala ajaibnya. Akan tetapi usahanya kali ini gagal. Sang permaisuri masih saja terbaring lemas. Melihat hal itu, sang raja menjadi murka dan menyuruh prajurit menyalip darwis pada tiang kayu. Darwis itu sudah meminta kesempatan kepada raja untuk berunding dengan kawan-kawannya. Tetapi sang raja sudah hilang kesabaran dan menganggapnya itu hanya siasat supaya bisa kabur. Sementara ketiga darwis lainnya baru menyadari bahwa salah satu kawannya telah hilang. Mereka lalu mencari tahu keberadaannya melalui cermin ajaib. Mengetahui kawannya dalam bahaya, mereka cepat-cepat terbang dengan tongkat ajaib. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Tetapi mereka tak dapat menolong permaisuri raja yang tengah menderita sakit, sebab piala ajaibnya hilang entah kemana. Kemudian melalui cermin ajaib barulah diketahui bahwa piala ajaib tersebut telah dibuang oleh sang raja ke samudra yang paling dalam. Dan semenjak peristiwa sang permaisuri, keempat darwis tersebut memutuskan untuk menolong umat manusia secara diam-diam dan menampilkan kesan bahwa pertolongannya dengan benda ajaib seolah-olah menggunakan ramuan alami. Kisah selanjutnya. Dahulu kala, di sebuah negeri Turkistan, hiduplah seorang raja yang terkenal bengis. Suatu ketika, sang raja memanggil salah seorang ulama sufi untuk menceritakan beberapa kisah-kisah ma'rifat. Tatkala ulama sufi mulai bercerita, sang raja terlihat sangat antusias mendengarkannya. Setelah bercerita panjang lebar, entah kenapa tiba-tiba sang raja bertanya tentang Nabi Khidir. "Apakah aku bisa bertemu Nabi Khidir?" tanya sang raja. "Ampun Paduka yang mulia, Nabi Khidir hanya datang bila diperlukan. Apabila Paduka menjumpai Nabi Khidir, hendaklah Paduka merebut jubahnya, maka segala pengetahuan di dunia ini akan menjadi milik Paduka," kata ulama sufi menjelaskan. Mendengar hal itu, sang raja semakin bertambah penasaran. "Apakah itu bisa terjadi kepada siapapun?" tanya sang raja kembali. "Tentu saja Paduka, siapapun bisa," jawab ulama sufi.
Apa yang dikatakan ulama sufi tersebut ternyata membuat hati raja gundah gulana. Ia terus berpikir bagaimana supaya bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Hingga akhirnya sang raja membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menghadirkan Nabi Khidir di hadapannya, maka akan diberi hadiah kekayaan emas yang berlimpah. Sayembara itu pun langsung menyebar sampai ke pelosok negeri. Sementara itu, di desa terpencil hiduplah seorang lelaki miskin yang bernama Bahtiar. Bahtiar ini juga mendengarkan sayembara yang diadakan oleh sang raja. Lalu terbesitlah di benak Bahtiar akan sebuah rencana. Ia pun kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku punya sebuah rencana. Kita akan segera menjadi kaya raya. Namun aku harus dihukum mati. Tapi itu tak mengapa, karena hadiah itu bisa menghidupimu selamanya." Setelah berpikir masak-masak, Bahtiar pun menghadap Baginda Raja. Ia dengan lantang mengatakan bisa menghadirkan Nabi Khidir dalam waktu 40 hari. Namun ada syaratnya, yaitu raja harus memberinya 1000 keping emas. Syarat itu pun diterima oleh Baginda Raja. "Aku kabulkan persyaratanmu. Bahkan bila kau berhasil melakukan tugasmu, kamu akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat. Tapi bila kamu gagal, kamu akan saya hukum mati," ucap sang raja menegaskan. Bahtiar pun menerima syarat tersebut. Ia pulang dengan membawa 1000 keping emas dan diberikannya kepada sang istri. Hari pun berganti, sampailah waktu yang ditentukan oleh sang raja. Maka di hari ke-40, Bahtiar menghadap Baginda Raja. "Mana Nabi Khidirnya?" tanya sang raja. Ternyata jawaban Bahtiar di luar dugaan. Ia justru malah menasehati rajanya. "Paduka yang mulia, kerakusanmu telah menyebabkan kau mengira bahwa uang akan dapat mendatangkan Nabi Khidir. Tetapi Nabi Khidir tidak akan muncul oleh panggilan yang berdasarkan kerakusan," kata Bahtiar menjelaskan. Mendengar hal tersebut, sang raja pun menjadi murka. "Celaka kamu telah mengorbankan nyawamu, kamu berani melawan keinginan seorang raja," bentak sang raja emosi. Namun Bahtiar tidak gentar sama sekali. Ia bahkan kembali menasehati sang raja. Memang betul, siapapun bisa bertemu Nabi Khidir. Akan tetapi pertemuan itu bisa terjadi manakala niat dan maksudnya adalah benar dan dengan izin Allah, tutur Bahtiar. "Cukup, alasanmu tidak akan memperpanjang usiamu. Kita lihat saja hukuman mati dengan cara apa yang pantas untukmu," ujar sang raja. Kemudian Baginda Raja berkonsultasi dengan beberapa menterinya untuk dimintai pendapat. Menteri pertama menyarankan supaya Bahtiar dipanggang hidup-hidup. Itu sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani mempermainkan rajanya. Lalu menteri kedua menyarankan supaya Bahtiar dihukum mati dengan cara dicincang-cincang tubuhnya. Sedangkan menteri ketiga, dia menyarankan supaya Bahtiar dibebaskan saja dan dipenuhi kebutuhannya. Dengan begitu, Bahtiar tidak akan melakukan penipuan lagi. Setelah mendengar semua saran dari para menterinya, sang raja terdiam sejenak. Suasana pun mendadak berubah menjadi menegangkan. Dan ketika sang raja hendak memutuskan perkaranya, tiba-tiba datang lelaki tua misterius memasuki ruangan. Lalu lelaki tua itu berkata kepada sang raja, "Semua pendapat dari para menterimu sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui." Sang raja heran dan bingung dengan ucapan lelaki tua itu. Ia pun kemudian bertanya, "Apa maksudmu, wahai Pak Tua?" tanya Baginda Raja. Lelaki tua itu lantas menjelaskan, "Menterimu yang pertama dulu adalah seorang pemanggang roti, yang ia tahu hanya ilmu panggang memanggang.
Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Dia bukan orang berilmu, tapi malah menjabat sebagai menteri. Lalu menterimu yang kedua, ia dulunya seorang penjagal hewan. Yang ia tahu hanya ilmu cincang-mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang. Dia bukan orang berilmu, tapi malah menjabat sebagai menteri. Sedangkan menterimu yang ketiga, dia memang seorang yang berilmu. Ia berusaha mencari dan melihat akar sumber masalah dari semua ini. Makanya ia bersikap bijak dalam memutuskan perkara. Hai Raja, ada dua hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, Nabi Khidir akan muncul hanya pada seseorang yang bisa mengambil manfaat dari pertemuan tersebut. Kedua, orang ini, maksudnya Bahtiar, sebagai bukti pengorbanannya, ia terpaksa melakukan penipuan. Ia pun rela melakukan apa yang ia anggap harus dilakukan, meskipun harus mengorbankan nyawanya, asalkan dia dapat membahagiakan keluarganya. Makanya, dalam situasi genting ini, membuat saya sudah sepantasnya muncul di hadapan kalian, kata lelaki itu menjelaskan panjang lebar. Ternyata, lelaki tua misterius ini adalah Nabi Khidir. Ia muncul dengan berpenampilan layaknya seorang sufi. Semua orang yang hadir menjadi melongo. Semua mata tertuju pada Nabi Khidir. Namun tiba-tiba ia langsung menghilang. Sang raja menjadi lemas melihat apa yang dialaminya. Baginda raja sangat menyesal karena tidak sempat memanfaatkan dengan baik akan kehadiran lelaki tua itu, yang tak lain adalah Nabi Khidir, orang yang selama ini ingin ditemuinya. Sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Khidir, sang raja akhirnya memberikan belanja secara teratur kepada Bahtiar. Sementara menteri pertama dan menteri kedua dipecat, sedangkan menteri yang ketiga tetap dijadikan sebagai menterinya. 1000 keping emas pun dikembalikan oleh Bahtiar kepada rajanya sebagai kas kerajaan. Dalam sebuah catatan, Bahtiar adalah seorang ulama sufi yang hidupnya sederhana di daerah Khurasan. Ia sama sekali tidak dikenal sampai peristiwa ini terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas bolak-balik dipanggil ke istana, tak membuat dia lupa untuk tetap mengajarkan ilmu agamanya. Hal ini terbukti dengan adanya Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Hampir setiap hari, majelis yang ia buka di rumahnya dipenuhi oleh murid-muridnya untuk belajar agama. Di antara sekian banyak murid yang ia didik, ada salah satu murid baru bernama Ahmad yang mendapatkan perhatian lebih dari Abu Nawas. Tentu saja ini mengundang rasa iri murid yang lain, terutama bagi murid yang sudah lama atau istilahnya murid senior. Abu Nawas yang merasakan hal ini kemudian memanggil semua muridnya untuk berkumpul. Ia ingin membuktikan alasan kenapa ia mempunyai perhatian lebih kepada murid barunya itu. Setelah semua muridnya berkumpul, lalu Abu Nawas berkata, "Siapa di antara kalian yang paling rajin ibadah dan berzikir?" tanya Abu Nawas. Hampir semua muridnya menunjuk ke arah Wahab selaku murid senior. Maka dipanggillah Wahab untuk maju ke depan. "Wahai Wahab, kamu lihat unta di depan rumah itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya melihatnya Tuan Guru," jawab si Wahab. "Sekarang tolong angkatlah unta itu ke atas loteng," perintah Abu Nawas. Mendengar perintah yang tak masuk akal itu, Wahab pun dengan heran berkata kepada Abu Nawas selaku gurunya, "Wahai guru, mana mungkin saya dapat mengangkat unta itu ke atas loteng?" bantah si Wahab. "Ya sudah, tidak perlu kamu lakukan," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memanggil murid barunya yang bernama Ahmad. "Wahai Ahmad, kemarilah. Tolong
angkat unta itu ke atas loteng, perintah Abu Nawas. Tanpa membantah sedikit pun si Ahmad menjawab, "Baik guru, saya akan laksanakan." Lalu Ahmad segera keluar rumah dan berusaha mengangkat unta tersebut. Tentu saja apa yang dilakukan Ahmad itu hanya sia-sia. Ia tak mungkin kuat mengangkat unta itu seorang diri. Kemudian Abu Nawas menyeru kepada Ahmad, "Sudah Ahmad, sudah. Tidak perlu kau teruskan. Kembalilah kemari," kata Abu Nawas. Ahmad pun segera kembali menghadap gurunya. Lalu berkatalah Abu Nawas kepada murid-muridnya, "Coba kalian perhatikan. Ketika saya menyuruh Ahmad, ia langsung mentaati perintahku tanpa membantah. Ia tidak memperdulikan apakah perintah itu dapat dilaksanakan atau tidak. Yang terpenting adalah Ahmad melakukan kewajibannya sebagai seorang murid. Perlu kalian ketahui, dalam kalian menuntut ilmu, yang terpenting bukan ingin menjadi pintar, tapi mendapat ridho dari gurunya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Mendengar nasihat gurunya itu, semua murid-muridnya langsung tersadar betapa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Kisah yang kedua masih mengenai tentang murid-muridnya Abu Nawas. Suatu ketika, ada dua anak muridnya Abu Nawas hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Tidak lama berselang, datang seorang kakek tua yang akan menunaikan sholat. Seperti biasa, ketika akan mengambil air wudhu, masing-masing jamaah antri menunggu giliran. Tibalah giliran kakek tua mengambil air wudhu. Tapi cara berwudhu kakek ini ternyata salah. Melihat kejadian ini, membuat kedua murid Abu Nawas ingin menegurnya. Tapi karena usia kakek tersebut lebih tua, mereka pun segan untuk melakukannya. Mereka khawatir tegurannya justru akan membuat si kakek tersinggung. Lebih-lebih malah akan membuat si kakek merasa terhina dan berbalik memarahi kedua murid Abu Nawas ini. Tapi dalam hati mereka terdorong keinginan untuk membetulkan cara wudhu si kakek. Namun mereka bingung dengan cara apa supaya si kakek tidak tersinggung. "Bagaimana kalau kita adukan hal ini kepada guru?" usul salah satu dari mereka. "Iya benar, mungkin guru kita bisa tahu jalan keluarnya," jawab murid yang lain. Maka setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kedua murid tersebut segera menghadap Abu Nawas di rumahnya. "Wahai guru, tadi waktu kami di masjid, kami melihat seorang kakek wudhu, tapi caranya salah guru. Kami ingin menegurnya, tapi kami takut ia akan tersinggung dan marah," kata mereka kepada Abu Nawas. "Kalian sudah bagus bersikap seperti itu, karena adab harus di atas ilmu. Kalian lebih memilih diam untuk menghargai perasaan orang tua, meskipun yang dilakukannya adalah salah di mata kalian," balas Abu Nawas. "Masa kami harus membiarkannya guru? Padahal cara wudhu kakek tersebut salah. Bukankah ilmu juga harus diajarkan? Tapi kami bingung caranya wahai guru," kata mereka lagi. "Benar, ilmu juga harus diajarkan. Tapi harus dengan cara yang bijak agar tidak membuat orang lain sakit hati," ujar Abu Nawas. "Lalu untuk memberitahu kesalahan kakek tersebut, menurut guru caranya bagaimana?" tanya salah satu muridnya. "Oh, itu sih gampang," jawab Abu Nawas sambil memberitahukan caranya. Setelah mendapatkan cara yang bijak dari sang guru, esok harinya kedua murid tersebut kembali berangkat ke masjid. Tidak lama kemudian datanglah kakek yang tempo hari dilihatnya. Namun belum juga si kakek mengambil air wudhu, tiba-tiba ia melihat dua murid Abu Nawas bertengkar. Tentu saja ini adalah pura-pura sebagaimana trik yang diajarkan Abu Nawas. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya si kakek mendekat. "Begini kek, saya minta pendapat kakek. Menurut kakek, di antara kami berdua siapakah yang paling benar wudhunya?" kata salah satu dari mereka.
Si kakek dengan senang hati bersedia. Kemudian kedua murid Abu Nawas itu masing-masing memperagakan cara wudhunya di depan kakek tersebut. Tentu saja kedua murid itu cara wudhunya benar semua. Setelah selesai, mereka pun bertanya, "Menurut kakek, siapa yang paling benar di antara kami?" Sang kakek hanya tersenyum seraya menjawab, "Kalian telah sama-sama memperagakan tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang keliru adalah kakek bodoh ini. Ternyata selama ini justru kakek yang cara wudhunya salah," ucap sang kakek menyadari kesalahannya. Begitulah salah satu contoh dakwah menegur seseorang tanpa harus menyinggung perasaannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas baru saja membeli sepatu. Sepatu barunya terbilang unik dan jarang ada yang punya. Suatu kali saat Abu Nawas berjalan menuju masjid, ada seseorang yang selalu mengamati sepatunya. Ternyata dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu baru Abu Nawas. Si pencuri lalu diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui bahwa sepatunya menjadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya ia di masjid, terpaksa Abu Nawas menunaikan sholat dengan memakai sepatu barunya. Melihat hal itu, sang pencuri menjadi kesal. "Kurang ajar, aku tidak bisa mencuri sepatunya," gumam si pencuri. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, ia pun berjalan pulang meninggalkan masjid. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba si pencuri menghampirinya. "Hei Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu. Lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu," kata si pencuri. "Biarin aja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pencuri terkejut karena ternyata Abu Nawas tahu niat daripada si pencuri. Ia pun langsung bergegas meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya yang sedang membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid tersebut selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan pun terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya. Lalu saat akan peresmian, saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" Saudagar kaya menjawab, "Aku akan menuliskan namaku." Abu Nawas yang kala itu juga ikut hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja untuk Allah," jawab saudagar kaya. "Jika kau buat itu untuk Allah, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas. "Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi. "Jika demikian, tulislah memakai namaku," ujar Abu Nawas. Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolaknya mentah-mentah. "Aku tidak mau, enak saja aku yang membangun masjid tapi namamu yang ditulis," protes saudagar kaya. "Jika kau membangun masjid hanya untuk ketenaran dan kebanggaan diri, maka kau telah kehilangan pahalamu," tutur Abu Nawas. Saudagar kaya terdiam mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun tersadar akan kekeliruannya. Lalu ia berkata kepada para warga, "Apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah." Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid," perintah Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Suatu ketika, saat Baginda Raja berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, ia melihat Abu Nawas tengah menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenungi kehidupan ini, Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka bagi orang-orang yang lalai. Seketika Baginda Raja menangis hingga air mata membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah dengan mata hati kuburan para pemimpin sebelum kamu. Itu adalah peringatan besar. Mereka telah melewati waktu yang lama berada di dalam istana mereka dengan berfoya-foya serta kenikmatan, kebanggaan dan kegembiraan. Sangat disesalkan dan menyedihkan perbuatan buruk mereka itu dan sangat memalukan. Namun mereka tak sempat memperbaikinya karena sudah terlanjur meninggal dunia. Ketahuilah wahai Paduka, bahwa cepat atau lambat kita juga akan mati mempertanggungjawabkan perbuatan kita," tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja semakin gelisah. "Lalu apa yang harus aku lakukan supaya Allah senang kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Berbuatlah apa-apa yang menyenangkan makhluk-makhluk Allah," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan makhluk-makhluk Allah?" tanya Baginda Raja kembali. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap tidak layak bagimu, janganlah kau anggap layak bagi orang lain. Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas. Berikan jawaban yang baik. Buktikan bahwa kau benar-benar ingin bermurah hati dan memberikan keputusan yang adil," jawab Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, kau telah memberiku nasihat yang baik. Aku akan melunasi hutang-hutangmu," balas Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hutang yang dibayar dengan hutang tak akan pernah terlunasi. Sebab apapun yang ada di bawah kekuasaanmu adalah harta rakyat. Lebih baik kau berikan kepada rakyatmu dan janganlah menolongku," tukas Abu Nawas. "Kalau begitu, maka mintalah sesuatu yang lain dariku," ujar Baginda Raja. "Permintaanku adalah agar kau mengikuti nasihatku, tetapi sungguh menyedihkan. Kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras, sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu," kata Abu Nawas sambil pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Keharmonisan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama, sebab istri yang sangat dicintainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri untuk selamanya. Abu Nawas tak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan belasungkawa. Mereka mencoba menghibur Abu Nawas agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. "Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih. Aku punya saudara perempuan cantik. Kalau kamu berkenan, akan aku nikahkan denganmu," ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, "Ikhlaskanlah, kepergian istrimu tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik. Kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu. Tak perlu pakai mas kawin yang mahal Abu Nawas, semampunya kamu saja."
Karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur Abu Nawas, beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria. Ia kembali melakukan aktivitasnya, tidak ada lagi raut kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Canda tawa yang dilontarkan Abu Nawas membuat mereka sangat terhibur. "Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih," ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. "Itu semua karena kalian selalu menghibur aku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian," balas Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas kembali terpukul, sebab keledainya ini sangat penurut dan juga sering menemaninya di kala kesepian. Hampir 1 bulan lamanya, Abu Nawas masih terlihat bersedih. Ia selalu mengurung diri di rumah. Ia tak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal ini membuat mereka merasa heran dengan perilaku Abu Nawas. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan orang-orang yang biasa tongkrongan di warung. "Aku heran dengan Abu Nawas. Saat ditinggal mati istrinya, hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya, sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan," kata seseorang saat tongkrongan di warung. "Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya?" celetuk lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke warung. Ia memilih duduk menyendiri di pojokan. Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Masa hanya karena ditinggal mati keledai kamu harus terus-terusan bersedih?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ. Kemudian ia menghela nafasnya dan berkata, "Kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku. Bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku. Ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku. Sehingga saat kepergian istriku, aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati, tak ada seorang pun yang datang menghiburku. Tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi oleh Abu Nawas dengan cara-cara yang cemerlang. Tapi Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan tipu muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Hingga suatu saat sang raja dan para menteri mengunjungi tempat pemandian air hangat. Mereka semua mandi dan berendam di kolam hangat itu. Tiba-tiba Paduka Raja mendapatkan ide untuk menjerat Abu Nawas. Beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas." "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menterinya. "Kalian tidak usah tahu dulu. Besok aku akan mengundang Abu Nawas untuk mandi bersama di sini. Aku hanya menghendaki kalian supaya besok datang lebih awal sebelum Abu Nawas. Dan masing-masing dari kalian harus membawa 1 butir telur." Setelah rencana disusun dengan matang, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas tidak mendapati sang raja. Lalu oleh pengawal istana, Abu Nawas diarahkan ke tempat pemandian air hangat.
Rupanya sang raja dan para menteri sudah berkumpul dan sedang berendam. "Ada gerangan apa Paduka Yang Mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa terlihat gugup wahai Abu Nawas?" "Santai saja, marilah mandi bersama kami di sini." Abu Nawas tak kuasa menolak ajakan sang raja. Ia pun membuka baju dan celananya lalu ikut mandi bersama Paduka Raja. "Tak biasanya Paduka Raja mengajak saya mandi di tempat ini. Pasti ada rencana yang tidak beres nih," celetuk Abu Nawas dalam hati. Ketika semua sedang asik berendam di kolam, sang raja membuka percakapan. "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama kami karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami." Mendengar itu, Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Sudah kuduga pasti Paduka Raja sudah membuat rencana untuk menjebak saya." Dengan harap-harap cemas, Abu Nawas bertanya, "Permainan apakah itu Paduka Yang Mulia?" Sang raja berkata, "Segala sesuatu yang mustahil, namun apabila Allah menghendaki maka bisa menjadi nyata. Bukankah begitu wahai Abu Nawas?" "Betul sekali Paduka Yang Mulia," balas Abu Nawas. "Nah, permainan kali ini beda dari biasanya," ujar sang raja. "Hamba belum mengerti maksud Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Begini Abu Nawas, masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," jelas sang raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak pucat. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari jebakan sang raja kali ini. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Paduka Raja semakin berseri-seri. Ia yakin kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa lepas dari jebakannya. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Ayo kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah sang raja. Sang raja dan para menterinya mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu sambil menunjukkan sebutir telur ayam. Sementara Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena tidak tahu jebakan yang akan dihadapinya. Abu Nawas tahu betul bila sang raja dan para menterinya tidak mungkin bisa bertelur karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Telur yang mereka tunjukkan pastinya sudah disiapkan dari awal. Mau tak mau, Abu Nawas menyelam ke dalam kolam. Saat menyelam di dalam air, ia terus memikirkan bagaimana caranya terlepas dari jebakan sang raja. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan air, kemudian naik ke atas. Paduka Raja lalu mendekati Abu Nawas untuk menanyakan telurnya. Tapi belum sempat bertanya, tiba-tiba Abu Nawas bertingkah aneh. Ia mengepakkan kedua tangannya dan berkokok dengan suara yang keras layaknya ayam jantan. Perilaku Abu Nawas ini tentu membuat sang raja dan para menterinya keheranan. Kemudian sang raja berkata kepada Abu Nawas, "Kita semua sudah bertelur. Sekarang mana telurmu wahai Abu Nawas?" "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Paduka dan para menteri," balas Abu Nawas. "Sesuai kesepakatan, berarti engkau harus dihukum," ucap sang raja penuh kegirangan. "Tunggu dulu wahai Paduka Yang Mulia, izinkan hamba membela diri," kata Abu Nawas memohon. "Baiklah, cepat katakan," kata sang raja tidak sabar. "Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Dan bagaimana mungkin ayam betina dalam kolam ini bisa bertelur kalau tidak ada ayam jantannya?" jelas Abu Nawas sembari kembali berkokok dengan keras meniru ayam jantan. Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri menjadi merah padam menahan malu, sebab mereka dianggap ayam betina, sedangkan Abu Nawas satu-satunya ayam jantan yang mengawini mereka. Sang raja mau marah kepada Abu Nawas, namun tak mungkin
karena yang diucapkan Abu Nawas adalah benar. Tapi ia juga tak mampu menutupi rasa malu di hadapan para menterinya. Sang raja lalu segera berpakaian dan langsung balik ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan diikuti oleh para menterinya. Abu Nawas kembali lolos dari jebakan sang raja untuk kesekian kalinya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.